Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang gizi daur kehidupan pada daur remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa ini terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Remaja merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang ditandai sejumlah perubahan biologis, kognitif, dan emosional. Perubahan biologis yaitu pertambahan tinggi badan, perubahan hormonal, dan kematangan seksual. Perubahan kognitif yang terjadi adalah meningkatnya berpikir abstrak, idealistik, dan logis. Perubahan sosio-emosional meliputi tuntutan untuk mencapai kemandirian, lalu ada konflik dengan orang tua dan keinginan untuk meluangkan waktu bersama teman sebaya. Berdasarkan usianya, remaja dibagi menjadi 3 periode, yaitu remaja awal pada usia 10-13 tahun, remaja pertengahan pada usia 14-16 tahun, dan remaja akhir pada usia 17-20 tahun. Puncak pertumbuhan remaja putri terjadi pada usia 12 tahun, sedangkan pada remaja putra terjadi pada 14 tahun. Masa remaja termasuk masa fundamental di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan pesat yang penting bagi kehidupan di usia selanjutnya. Pada masa remaja ini terjadi pacu tumbuh organ fisik dan reproduksi yang penting. Oleh karena itu, masa remaja adalah masa yang lebih banyak membutuhkan zat gizi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Namun, di lain sisi, periode transisi ini menuju dewasa menyebabkan anak merasa sudah matur sehingga merasa cukup mandiri untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Berikutnya yaitu karakteristik masa remaja. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu karakteristik masa remaja. Pertama yaitu masa remaja merupakan masa yang penting. Nah, mengapa? Karena pada masa ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anak untuk masa atau jangka panjang. Selain itu, pada masa ini juga akan mempengaruhi karakteristik penting remaja lainnya seperti pencapaian hubungan yang matang dengan teman. Remaja juga mulai bisa menerima dan mempelajari peran masing-masing gender, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga remaja mulai mengetahui kemandirian emosional. Kemandirian emosional pada remaja ini dipelajari dari orang tuanya. Selanjutnya, perkembangan intelektual juga mulai berkembang pada masa ini. Nah, hal-hal tersebut akan mempengaruhi karakteristik anak pada masa selanjutnya, sehingga masa remaja merupakan salah satu masa yang paling penting. Ketiga yaitu masa remaja merupakan masa perubahan. Jadi terdapat beberapa perubahan yang terjadi pada masa ini, diantaranya yaitu perubahan emosi. Perubahan ini terjadi bergantung pada perubahan fisik serta psikis yang dialami masing-masing remaja. Selain itu juga terdapat perubahan tubuh yang diakibatkan karena perkembangan remaja. Kemudian ada perubahan minat dan peran yang diharapkan oleh lingkungan dan perubahan pola pikir dan minat serta pandangan remaja terhadap suatu hal yang dianggap penting maupun tidak penting. Selanjutnya, poin 4 yaitu remaja merupakan masa sebagai usia bermasalah. Mengapa? Karena pada usia ini, para remaja sering memiliki masalah namun mereka sulit untuk mengatasi masalah tersebut. Saya akan menjelaskan tentang perubahan daur remaja. Yang pertama, perubahan hormonal pada pubertas. Pubertas terjadi sebagai akibat peningkatan sekresi hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone dari hipotalamus yang diikuti oleh sekuens perubahan sistem endokrin yang kompleks yang melibatkan sistem umpan balik negatif dan positif. Terdapat berbagai faktor yang dianggap berperan dalam awitan pubertas, antara lain faktor genetik, nutrisi, dan lingkungan lainnya. Pada anak perempuan, mula-mula akan terjadi peningkatan FSH pada usia sekitar 8 tahun.
dan diikuti oleh peningkatan LH pada periode berikutnya. Sedangkan pada anak laki-laki, perubahan hormonal dimulai dengan peningkatan LH, kemudian diikuti peningkatan FSH. Pada periode pubertas, selain terjadi perubahan pada aksis hipotalamus atau hipotalamus hipofisis gonad, terdapat hormon lain yang juga memiliki peran yang cukup besar selama pubertas, yaitu hormon pertumbuhan atau growth hormone atau GH. Yang kedua yaitu perubahan fisik pada pubertas. Pada fase pubertas terjadi perubahan fisik sehingga pada akhirnya seorang anak akan memiliki kemampuan bereproduksi. Terdapat 5 perubahan khusus yang terjadi pada fase pubertas, yaitu pertambahan tinggi badan yang cepat atau pacu tumbuh, perkembangan seks sekunder, perkembangan organ reproduksi, perubahan komposisi tubuh, serta perubahan sistem sirkulasi dan sistem respirasi yang berhubungan dengan kekuatan dan stamina tubuh. Perkembangan seks sekunder diakibatkan oleh perubahan sistem hormonal tubuh yang terjadi selama proses pubertas. Pada anak laki-laki, awal pubertas ditandai dengan meningkatnya volume testis, ukuran testis menjadi lebih dari 3 mili. Pengukuran testis dilakukan dengan memakai alat orchidometer Prader. Sedangkan pada anak perempuan, awal pubertas ditandai oleh timbulnya breast budding atau tunas payudara pada usia kira-kira 10 tahun. Kemudian secara bertahap payudara akan berkembang menjadi payudara dewasa pada usia 13-14 tahun. Selanjutnya, perubahan psikososial selama pubertas. Perubahan psikososial pada remaja dibagi dalam 3 tahap, yaitu remaja awal atau early adolescent, pertengahan atau middle adolescent, dan akhir atau late adolescent. Kemudian tempo pubertas. Tanda awal pubertas adalah meningkatnya volume testis pada laki-laki dan timbulnya penonjolan pertama areola pada papila payudara pada perempuan. Pada anak perempuan, keadaan tersebut akan segera diikuti terjadinya pacu tumbuh. Sedangkan pada anak laki-laki, pacu tumbuh terjadi pada bagian kedua dari proses pubertas. Pengukuran status gizi secara antropometri merupakan metode yang digunakan untuk mengukur ukuran, bagian, dan komposisi tubuh manusia. Pengukuran antropometri ini merupakan metode yang paling umum dan paling sering digunakan di masyarakat dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Contoh dari pengukuran itu yang pertama ada pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas atau lila, dan rasio lingkar pinggang dan pinggul atau RLPP. Pengukuran indikator ini menggunakan alat yang biasanya sudah dimiliki atau tidak susah untuk dicari dan biayanya juga tidak mahal. Pengukurannya pun juga terbilang cukup cepat, jadi lebih mudah dilakukan. Hasil pengukuran dari antropometri ini dapat menggambarkan status gizi dan kesehatan pada remaja. Hasil dari pengukuran antropometri juga dapat menjadi informasi bagi masyarakat mengenai status gizi dan pertumbuhannya, dan juga akan dimasukkan ke dalam laporan terpadu puskesmas yang ada di lingkungan sekitarnya. Indikator pertama yang dapat digunakan untuk mengukur status gizi pada remaja secara antropometri adalah tinggi badan. Pengukuran tinggi badan remaja ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat mikrotoys atau semacam meteran, dan pengukuran ini memperhatikan pertumbuhan panjang tubuh dari kepala hingga kaki remaja. Nanti hasil dari pengukurannya itu dalam bentuk indeks atau gabungan atau disebut juga sebagai TB per U atau tinggi badan per umur. Tinggi badan per umur ini memperhatikan tinggi badan remaja sesuai dengan umurnya dan jenis kelaminnya. Lalu hasil pengukurannya ini dapat mendeteksi masalah gizi stunting pada kalangan remaja. Khususnya pada remaja putri, tinggi badan ini memiliki hubungan dengan masa pubertasnya, di mana remaja putri yang mengalami pubertas lebih cepat, biasanya pertumbuhan tinggi badannya juga lebih cepat. Grafik ini merupakan grafik TB per U remaja laki-laki usia 5-19 tahun menurut WHO. Dapat dilihat di sini dari usia 5-14 tahun, pertumbuhan tinggi badan pada laki-laki ini sangat signifikan. Namun setelah usia 14 tahun ke atas, pertumbuhannya mulai melambat.
Lalu grafik yang ini merupakan grafik TB/U remaja perempuan usia 5-19 tahun menurut WHO, yang kurang lebih hampir sama dengan grafik sebelumnya, namun terdapat perbedaan pada usianya. Pada remaja putri itu usia 5-13 tahun pertumbuhan tinggi badannya itu signifikan, namun di atas usia 13 tahun ini perkembangannya mulai melambat. Indikator selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengukur status gizi pada remaja secara antropometri adalah IMT atau indeks massa tubuh. IMT ini merupakan satu cara untuk menilai terhadap berat badan remaja. Namun penggunaannya sebagai indikator pada remaja ini dipengaruhi oleh usia, karena itu nanti hasilnya akan dinyatakan dalam bentuk indeks atau gabungan dengan usianya, atau disebut juga IMT/U. IMT/U ini dapat digunakan untuk mendeteksi status gizi kurus atau obesitas pada remaja usia 5-19 tahun. Hal ini karena IMT itu dapat menggambarkan massa komposisi yang menyusun tubuh remaja seperti otot, tulang, dan jaringan lemaknya. Untuk rumus IMT sendiri, berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter pangkat 2. Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Pengukuran ini biasa dilakukan menggunakan alat Medline atau pita lila seperti yang ada di gambar. Pengukuran nilai ini cukup mudah dilakukan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Hasil dari pengukurannya ini dapat menilai kondisi kekurangan gizi pada remaja karena alat ini memiliki akurasi yang cukup tinggi gitu. Pengukuran nilai ini biasa dilakukan pada kelompok US atau wanita usia subur, biasanya dari usia 15-45 tahun. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya KEK atau kekurangan energi kronik saat ibu sedang hamil. Karena KEK saat hamil itu dapat memberi efek buruk pada kesehatan ibu dan janinnya, seperti melahirkan bayi dengan berat badan lahir yang rendah. Karena itu pengukuran nilai ini perlu dilakukan sejak remaja untuk mengantisipasi mengurangi risikonya. Ambang batas sila untuk kelompok wanita usia subur ini 23,5 cm. Indikator yang terakhir adalah rasio lingkar pinggang dan panggul atau RLPP. RLPP ini biasa dilakukan menggunakan alat pita ukur untuk mengetahui distribusi lemak dalam tubuh remaja. Hasilnya ini dapat mendeteksi apakah terjadi obesitas sentral pada remaja dan dapat memprediksi adanya risiko kardiovaskular. Karena lemak itu kebanyakan tersimpan dalam area abdomen, karena itu perlu dilakukan pengukuran di pinggang dan panggul dekat area abdomennya. Lingkar pinggang pria tergolong normal jika di bawah 90 cm dan tergolong obesitas sentral jika di atas 90 cm. Sedangkan pada wanita itu sedikit berbeda, tergolong normal jika di bawah 80 cm dan tergolong obesitas sentral jika di atas 80 cm. Untuk rasio lingkar pinggang dan panggulnya yang normal pada remaja wanita itu sekitar 0,75 sampai 0,8 dan yang normal pada laki-laki itu sekitar 0,1 sampai 0,15. Selanjutnya adalah uji biokimia. Pemeriksaan biokimia merupakan pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratorium yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh, antara lain darah, urin, feses, dan juga beberapa jaringan tubuh lain seperti hati dan otot. Pemeriksaan biokimia merupakan metode penilaian status gizi yang paling tepat karena hasilnya yang cukup valid dan dapat dipercaya ketepatannya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya malnutrisi yang lebih parah lagi. Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, sehingga perlu penentuan kimia faal untuk menentukan diagnosis atau kekurangan dan kelebihan gizi yang spesifik. Tujuan dilakukan pengukuran biokimia pada remaja adalah untuk mengetahui status gizi remaja, seperti status zat besi dalam darah,
status gula darah, status protein, dan status lipid yang akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Pengukuran yang pertama adalah pengukuran hemoglobin. Apa sih hemoglobin itu? Hemoglobin adalah protein berpigmen merah yang terdapat pada eritrosit yang berfungsi sebagai pengikat dan pembawa oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Pengukuran kadar hemoglobin merupakan pengukuran yang dilakukan para remaja untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam darah, serta membantu mendiagnosis anemia. Menurut WHO, cut-off point anemia pada remaja berusia 12 hingga 14 tahun ialah kadar hemoglobin kurang dari 12 gram per desiliter. Laki-laki remaja berusia lebih dari sama dengan 15 tahun dianggap mengalami anemia bila kadar hemoglobin kurang dari 13 gram per desiliter. Dan perempuan yang tidak hamil berusia lebih dari sama dengan 15 tahun dianggap mengalami anemia bila kadar hemoglobin kurang dari 12 gram per desiliter. Hemoglobin pada remaja putri lebih rendah dari remaja putra karena remaja putri sudah mulai mengalami menstruasi. Pada remaja putri, zat besi yang hilang karena keluar melalui darah menstruasi cukup besar, yaitu sekitar 1,3 mg per hari. Selain itu, hemoglobin juga dapat turun disebabkan karena beberapa penyakit kronis atau malnutrisi energi protein. Kemudian di sini ada alat untuk mengukur kadar hemoglobin, yaitu HemoQ. Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran hematokrit. Hematokrit adalah volume eritrosit dalam 100 ml darah dan dinyatakan dalam persen. Pemeriksaan hematokrit digunakan untuk mengukur konsentrasi eritrosit dalam darah dan merupakan salah satu pemeriksaan yang berguna dalam membantu diagnosis beberapa penyakit. Salah satunya adalah anemia. Selanjutnya adalah pengukuran glukosa darah. Pengukuran glukosa darah pada remaja penting dilakukan oleh para remaja untuk mengetahui jumlah kadar gula darah sebagai upaya deteksi dini penyakit degeneratif. Contohnya adalah diabetes mellitus. Nah, pada masa remaja itu pengaruh dari teman sebaya biasanya lebih menonjol daripada peran keluarga. Jadinya remaja lebih mudah menerima pengaruh globalisasi, termasuk pengaruh pola makan yang kebarat-baratan dengan tinggi lemak, tinggi kalori, dan rendah serat. Dan itu menjadi makanan yang menarik. Contohnya seperti fast food, junk food, seperti itu. Nah, pada remaja, nilai kadar gula darah normal adalah kurang dari 100 mg per desiliter dan gula darah puasa adalah 70-130 mg per desiliter. Nah, ini adalah contoh gambar alat untuk mengukur kadar gula darah. Selanjutnya adalah pengukuran status protein. Pengukuran status protein juga bisa dilakukan pada remaja untuk mendeteksi adanya kekurangan energi dan protein atau KEP. Pengukuran biokimia yang dilakukan adalah yang menyangkut nilai protein tertentu dalam darah atau hasil dari metabolit dari protein yang beredar dalam darah dan yang dikeluarkan bersama urin. Misalnya, mengukur cadangan protein dalam tubuh, mengukur kadar fibrinogen, dan sebagainya. Pengukuran yang terakhir adalah pengukuran profil lipid. Di masa sekarang ini, banyak sekali remaja yang mengalami obesitas. Faktor resiko terkena obesitas bisa berasal dari faktor lingkungan maupun faktor genetik. Gak cuman itu, faktor pola makan yang salah juga dapat meningkatkan resiko obesitas, seperti makan makanan yang tinggi kalori dan pola hidup dengan aktivitas fisik yang kurang. Pemeriksaan biokimia pada obesitas dapat dilakukan dengan pengukuran profil lipid. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui adanya dislipidemia yang berhubungan dengan adanya penyakit jantung koroner pada remaja. Profil lipid meliputi trigliserida, kolesterol total, HDL, dan LDL. Yang pertama adalah trigliserida. Nah, trigliserida ini adalah bentuk esterifikasi dari gliserol dan asam lemak. Ia disimpan dalam tubuh dengan konsentrasi energi yang tinggi. Trigliserida mencapai hampir 95% dalam diet lemak. Nah, kadar normal dari trigliserida adalah kurang dari 150 mg per 100 ml. Selanjutnya adalah kolesterol. Kolesterol itu terkandung dalam lemak hewani dan tidak dijumpai dalam bentuk nabati. Kolesterol selalu terikat dengan lemak. Kadar kolesterol yang dikatakan normal itu bila kurang dari 200 mg per 100 ml. Selanjutnya adalah pemeriksaan kolesterol HDL atau HDLC.
HDL ini merupakan jenis lipoprotein yang mengangkut kolesterol kembali ke dalam liver dari sel periferal. Komposisinya yang terbanyak berupa protein. HDL ini sangat penting di dalam tubuh, sehingga kadar kolesterol HDL dikatakan rendah jika kurang dari 40 mg per 100 ml. Dan yang terakhir adalah kolesterol LDL atau LDLC yang berfungsi untuk mengangkut sebagian besar kolesterol dalam sirkulasi darah. Tingginya LDL kolesterol sangat kuat dan positif berkaitan dengan peningkatan resiko aterosklerosis. Kadar normal kolesterol LDL yakni 100 mg per 100 ml. Selain itu, pemeriksaan ApoB yang merupakan apolipoprotein utama kolesterol LDL juga dapat berfungsi untuk mengetahui resiko terhadap penyakit jantung koroner. Rasio kolesterol LDL per ApoB kurang dari 1,2 menunjukkan adanya small dense LDL. Berikutnya adalah penentuan status gizi secara klinis. Nah, pemeriksaan klinis sendiri merupakan pemeriksaan kondisi fisik melalui observasi, anamnesis, perkusi, palpasi, dan atau auskultasi. Nah, hal ini bertujuan untuk menentukan tanda atau gejala klinis suatu masalah gizi. Penentuan status gizi secara klinis ini dapat dilihat dari jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang terdekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Nah, pemeriksaan klinis sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu riwayat medis dan juga pemeriksaan fisik. Untuk riwayat medis ini berkaitan dengan perkembangan penyakit untuk mengetahui penyebab terjadinya malnutrisi. Catatan-catatan yang terdapat di riwayat medis ini berisi mengenai identitas, lingkungan fisik, dan sosial budaya yang berkaitan dengan malnutrisi, sejarah munculnya gejala penyakit, serta data-data lain yang diperlukan. Pengumpulan datanya sendiri dapat dilakukan secara wawancara kepada penderita dan juga observasi langsung, sehingga diperoleh informasi yang lebih akurat mengenai penyebab terjadinya malnutrisi. Selanjutnya, pemeriksaan fisik, itu dilakukan dengan mengamati sign and symptom berupa perubahan fisik yang berkaitan dengan malnutrisi beserta faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya penyakit. Hasil pemeriksaan fisik sendiri nanti akan menjelaskan tanda-tanda, diagnosis, dan juga pengobatan suatu penyakit yang dapat berguna untuk penanganan selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu contoh masalah gizi yang umumnya terjadi pada remaja, yaitu anemia. Anemia merupakan kadar hemoglobin dan eritrosit yang lebih rendah dari normal. Anemia sendiri dapat dilakukan pemeriksaan secara klinis. Di antaranya terdapat gejala berupa 5L, lesu, lemah, letih, lelah, dan lalai, pusing, wajah dan tubuh terlihat pucat, lidah mengalami glositis, kuku mengalami koilonychia, dan juga konjungtiva yang pucat. Remaja merupakan kelompok usia rentan gizi karena peningkatan pertumbuhan fisik dan perkembangan yang pesat. Remaja membutuhkan asupan zat gizi yang lebih besar daripada masa anak-anak. Akan tetapi, remaja cenderung melakukan pola konsumsi yang salah, yaitu zat gizi yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan. Pola konsumsi yang buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan yang tidak optimal, serta lebih rentan terhadap penyakit-penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular, kanker, dan osteoporosis di masa dewasa. Oleh karena itu, remaja memerlukan zat gizi yang tepat dan sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangannya, baik gizi makro maupun gizi mikro. Karbohidrat merupakan sumber energi untuk tubuh. Karbohidrat berfungsi sebagai penyedia tenaga atau kalori untuk memenuhi kebutuhan kegiatan tubuh dan juga untuk mempertahankan suhu tubuh. Karbohidrat digunakan untuk keperluan energi. Namun, sebagian disimpan sebagai glikogen dalam hati dan jaringan otot, dan sebagian lagi diubah menjadi lemak, kemudian disimpan sebagai cadangan energi di dalam jaringan lemak. Karbohidrat terdapat pada bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti padi, jagung, singkong, sagu, gandum, talas, dan lainnya. Berikut merupakan kebutuhan karbohidrat harian remaja menurut AKG 2019. Untuk remaja laki-laki kelompok umur 10-12 tahun membutuhkan asupan karbohidrat harian sebanyak 300 gram. Untuk remaja laki-laki kelompok umur 13-15 tahun membutuhkan asupan karbohidrat harian sebanyak 350 gram. Untuk remaja laki-laki kelompok umur 16-18 tahun
membutuhkan asupan karbohidrat harian sebanyak 400 gram. Untuk remaja perempuan kelompok umur 10-12 tahun, membutuhkan asupan karbohidrat harian sebanyak 280 gram. Untuk remaja perempuan kelompok umur 13-15 tahun dan kelompok umur 16-18 tahun membutuhkan asupan karbohidrat harian sebanyak 300 gram. Protein merupakan zat gizi makro yang berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan juga sebagai sumber energi di dalam tubuh. Kebutuhan protein akan meningkat pada usia remaja, karena proses pertumbuhan sedang terjadi dengan cepat. Pada awal masa remaja, kebutuhan protein remaja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, karena remaja perempuan memasuki masa pertumbuhan lebih cepat. Sehingga jika asupan protein kurang, akan menghambat pembentukan sel-sel tubuh dan menghambat pertumbuhan. Sumber protein utama adalah ikan, daging, ayam, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Protein yang berasal dari makanan akan dicerna dan diubah menjadi asam amino yang berfungsi sebagai prekursor dari neurotransmitter dan berperan dalam perkembangan otak. Protein berkaitan erat dengan sistem kekebalan tubuh. Asupan protein yang rendah menyebabkan gangguan pada mukosa, menurunnya sistem imun, sehingga mudah terserang penyakit infeksi seperti infeksi saluran pencernaan dan pernafasan. Berikut merupakan kebutuhan protein harian remaja menurut AKG 2019. Untuk remaja laki-laki, kelompok umur 10-12 tahun membutuhkan protein sebanyak 50 gram per hari. Untuk remaja laki-laki kelompok umur 13-15 tahun membutuhkan protein sebanyak 70 gram per hari. Untuk remaja laki-laki kelompok umur 16-18 tahun membutuhkan protein sebanyak 75 gram per hari. Sedangkan untuk remaja perempuan kelompok umur 10-12 tahun membutuhkan protein sebanyak 55 gram per hari. Untuk remaja perempuan kelompok umur 13-15 tahun dan kelompok umur 16-18 tahun membutuhkan protein sebanyak 65 gram per hari. Dalam tubuh, lemak berfungsi sebagai cadangan energi dalam bentuk jaringan lemak. Akan tetapi, konsumsi lemak berlebih mengakibatkan timbunan lemak sehingga dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan penyumbatan saluran pembuluh darah, terutama pada arteri jantung. Konsumsi lemak yang kurang dari kebutuhannya juga akan mengakibatkan asupan energi tidak adekuat. Lauk hewani, minyak, dan biji-bijian merupakan salah satu sumber lemak yang mudah diperoleh. Berikut merupakan kebutuhan lemak harian remaja menurut AKG 2019. Untuk remaja laki-laki kelompok umur 10-12 tahun membutuhkan asupan lemak harian sebanyak 65 gram. Untuk remaja laki-laki kelompok umur 13-15 tahun membutuhkan asupan lemak harian sebanyak 80 gram. Untuk remaja laki-laki kelompok umur 16-18 tahun membutuhkan asupan lemak harian sebanyak 85 gram. Untuk remaja perempuan kelompok umur 10-12 tahun membutuhkan asupan lemak harian sebanyak 65 gram. Untuk remaja perempuan kelompok umur 13-15 tahun dan kelompok umur 16-18 tahun membutuhkan asupan lemak harian sebanyak 70 gram. Serat terkandung dalam bahan makanan seperti serealia, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Sereal, sayuran, dan buah dapat memberikan porsi yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan asupan serat harian pada remaja. Serat juga dapat menimbulkan efek kenyang yang lebih lama sehingga tidak cepat timbul lapar. Asupan serat makan yang cukup dapat meningkatkan frekuensi defekasi, membuat feses lebih halus, dan volume feses menjadi besar yang lebih mudah dikeluarkan. Hal ini karena serat memiliki kemampuan mengikat air di alam kolon yang membuat volume feses menjadi lebih besar dan akan merangsang saraf pada rektum yang kemudian menimbulkan keinginan untuk defekasi sehingga feses lebih mudah dikeluarkan. Berikut kebutuhan serat pada remaja menurut AKG 2019. Pada remaja laki-laki yang berusia 10-12 tahun memiliki kebutuhan serat 28 gram. Pada usia 13-15 tahun memiliki kebutuhan 34 gram. Pada usia 16-18 tahun memiliki kebutuhan serat 37 gram. Pada remaja perempuan pada kelompok usia 10-12 tahun memiliki kebutuhan serat 27 gram. Pada usia 13-18 tahun memiliki kebutuhan serat 29 gram. Selanjutnya adalah kebutuhan vitamin pada remaja. Yang pertama ada vitamin B. Kebutuhan vitamin B1, B2, serta B3 ini akan meningkat untuk melepaskan energi dari karbohidrat. Selain itu, kebutuhan vitamin B6, asam folat, serta vitamin B12 juga meningkat karena adanya aktivitas sintesis jaringan yang banyak.
Pemenuhan kebutuhan asupan folat sebelum kehamilan ini dapat mengurangi resiko terjadinya spina bifida serta Down syndrome. Konsumsi seimbang dari vitamin B1, B6, dan B12 pada menu harian dapat mencegah terjadinya dismenore primer pada remaja putri. Berikut merupakan kebutuhan vitamin B menurut AKG tahun 2019 pada kelompok usia 10 hingga 18 tahun. Selanjutnya adalah vitamin D. Masa-masa remaja akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepadatan tulang sebagai bekal di masa tua nanti. Kepadatan tulang yang dapat diketahui sejak dini sangat diperlukan sebagai upaya dalam pencegahan osteoporosis. Vitamin D ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar untuk pertumbuhan tulang yang cepat. Vitamin D berperan dalam memfasilitasi penyerapan kalsium dan fosfor dalam usus yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat serum mineral yang memadai. Vitamin D ini dapat disintesis oleh tubuh melalui paparan kulit terhadap sinar ultraviolet B dari matahari dan juga dari sumber makanan. Untuk kebutuhan asupan vitamin D pada kelompok usia 10 hingga 18 tahun, baik dari laki-laki maupun perempuan, itu kebutuhannya sama, yaitu 15 mikrogram. Selanjutnya adalah vitamin C. Vitamin C ini terlibat dalam sintesis kolagen dan jaringan ikat lainnya, sehingga mempunyai peran penting selama pertumbuhan dan perkembangan remaja. Vitamin C juga berperan sebagai antioksidan. Remaja yang sering menghindari makan buah dan sayur, serta yang merokok akan berisiko lebih tinggi untuk mengalami kekurangan vitamin C. Selain itu, vitamin C juga merupakan salah satu zat yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi, terutama zat besi dalam bentuk non-heme. Sehingga apabila kekurangan vitamin C ini dapat meningkatkan resiko terjadinya anemia. Remaja putri merupakan kelompok resiko tinggi yang mengalami anemia. Oleh karenanya, kecukupan vitamin C harus diperhatikan pada remaja, terutama untuk remaja putri. Selanjutnya, kebutuhan mineral pada remaja yaitu yang pertama kalsium. Kalsium adalah mineral yang berperan sangat penting pada pertumbuhan massa tulang optimal yang terjadi selama pada masa remaja. Remaja yang berusia kurang dari 19 tahun membutuhkan sekitar 4 cangkir atau 0,9 liter susu sehari untuk memenuhi kebutuhan kalsiumnya. Massa tulang rangka perempuan lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, sehingga absorpsi kalsium pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Destinasi tulang yang lebih besar pada remaja laki-laki diduga karena remaja laki-laki lebih sering melakukan olahraga secara teratur dibandingkan remaja perempuan. Selain itu, remaja pada umumnya melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga membutuhkan kalsium lebih banyak dari orang dewasa karena diperlukan untuk membentukkan jaringan dan pertumbuhan tulang otot. Kalsium juga zat yang diperlukan dalam kontraksi otot termasuk otot pada organ reproduksi. Bila otot kekurangan kalsium, maka otot tidak dapat mengendur setelah kontraksi yang terjadi pada saat haid, sehingga otot menjadi kram dan menimbulkan rasa nyeri. Meningkatnya asupan kalsium setiap harinya dapat membantu mengurangi kram perut pada menstruasi pada remaja perempuan. Berikut kebutuhan kalsium pada remaja. Menurut AKG 2019, pada remaja laki-laki dan remaja perempuan pada usia 10-18 tahun memiliki kebutuhan kalsium yang sama, yaitu 1.200. Selanjutnya, kebutuhan zat besi pada remaja. Kebutuhan zat besi pada remaja meningkat karena terjadinya pertumbuhan cepat. Kebutuhan zat besi pada remaja laki-laki meningkat karena ekspansi volume darah dan peningkatan konsentrasi hemoglobin. Pada remaja perempuan, kebutuhan zat besi yang tertinggi terutama disebabkan kehilangan zat besi selama menstruasi. Zat besi merupakan mineral yang sangat diperlukan tubuh. Umumnya, zat besi yang berasal dari sumber pangan nabati, non-heme, seperti kacang-kacangan dan sayur-sayuran, mempunyai proporsi absorpsi yang rendah dibandingkan dengan zat besi yang berasal dari sumber pangan hewani, heme, seperti daging, ikan, dan hati. Berikut kebutuhan zat besi remaja menurut AKG 2019.
Pada remaja laki-laki dan perempuan pada berusia 10-12 tahun memiliki kebutuhan zat besi 8 mikrogram. Pada remaja laki-laki yang berusia 13-18 tahun memiliki kebutuhan zat besi 11 mikrogram. Pada remaja perempuan yang berusia 13-18 tahun memiliki kebutuhan zat besi 15 mikrogram. Seng pada kebutuhan remaja, seng merupakan salah satu mineral yang penting yang diperlukan oleh tubuh dalam menjaga dan memelihara kesehatan. Pada remaja, kekurangan seng dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, gangguan fungsi kelenjar tiroid, laju metabolisme, gangguan nafsu makan, penurunan indera perasa, serta memperlambat penyembuhan luka pada tubuh. Asupan seng yang cukup sangat diperlukan oleh tubuh untuk meningkatkan kekebalan tubuh melalui pembentukan sel imun dan antibodi. Protein hewani terutama daging hati, kerang, dan telur merupakan sumber seng yang paling baik. Kebutuhan seng pada remaja menurut AKG 2019. Pada remaja laki-laki dan perempuan yang berusia 10-12 tahun memiliki kebutuhan seng 8 mikrogram. Pada remaja laki-laki yang berusia 13-18 tahun memiliki kebutuhan seng 11 mikrogram. Pada remaja perempuan yang berusia 13-18 tahun memiliki kebutuhan seng 9 mikrogram. Berikut merupakan kebutuhan cairan atau air menurut angka kebutuhan gizi tahun 2019. Pada remaja, baik itu laki-laki maupun perempuan, ini kebutuhannya antara 1.850 hingga 2.300. Nah, ini setara dengan 8 hingga 10 gelas perharinya. Masalah gizi pertama yang sering terjadi pada remaja adalah jerawat. Jerawat atau akne vulgaris adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersebat sehingga timbul buntusan atau bintik merah dan abses atau kantong nanah yang meradang dan refleksi pada kulit. Sebanyak 83% penderita jerawat sering terjadi pada masa remaja karena pada masa ini terjadi perubahan fisik, emosional, dan sosial serta hormonal. Insiden tertinggi terdapat pada perempuan antara umur 14-17 tahun dan laki-laki antara umur 16-19 tahun. Faktor risiko penyebab jerawat. Yang pertama, ada meningkatnya kadar hormon androgen, penggunaan kosmetik yang berlebihan dan tidak sesuai dengan jenis kulit, stres, personal hygiene yang buruk, seperti jarang mengganti spray tempat tidur dan jarang mencuci muka, dan yang terakhir pola tidur dan makan yang buruk. Pola tidur seperti begadang dan sering mengkonsumsi makanan tinggi gula, lemak jenuh, lemak trans, serta produk susu dapat meningkatkan risiko timbulnya jerawat. Upaya pencegahan timbulnya jerawat dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memperhatikan kebersihan, mencuci wajah menggunakan facial wash dengan kandungan yang aman untuk muka sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari atau malam hari ketika akan tertidur. Serta penting untuk menjaga kebersihan tempat tidur dengan cara rajin mengganti spray tempat tidur minimal 2 minggu sekali agar kotoran dan bakteri yang ada pada tempat tidur tidak menumpuk. Selanjutnya, dari segi makanan, remaja dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dengan indeks glikemik yang rendah. Contoh, makanan dengan kandungan indeks glikemik yang tinggi adalah donat, pasta, roti, soda, dan soft drink. Selanjutnya, menghindari makanan tinggi lemak jenuh seperti gorengan, memperbanyak sayur, buah, dan makanan dengan kandungan asam lemak omega 3. Sedangkan, aktivitas fisik seperti rutin olahraga dan minum air, serta menggunakan sunscreen ketika berada di luar ruangan juga dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya jerawat. Masalah berikutnya adalah overweight dan obesitas. Overweight dan obesitas merupakan penimbunan lemak berlebih yang menyebabkan kelebihan berat badan. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013, diketahui bahwa prevalensi obesitas di Indonesia pada kelompok usia 5-12 tahun adalah sebesar 18,8%, 10,8% overweight, dan 8% obesitas. Serta pada kelompok usia 13-15 tahun sebesar 10,8%, yaitu 8,3% overweight dan 2,5% obesitas.
Overweight dan obesitas dapat terjadi pada semua golongan usia, termasuk usia remaja, dikarenakan kelompok ini berada pada fase pertumbuhan yang pesat atau growth spurt, sehingga membutuhkan zat gizi yang relatif lebih besar jumlahnya. Dan jika tidak diimbangi dengan lingkungan serta pola hidup yang baik, maka dapat menyebabkan kelebihan gizi. Diagnosis obesitas dapat dilakukan berdasarkan BMI atau berat per tinggi badan kuadrat seseorang. Sedangkan pada remaja sendiri, nilai BMI dibandingkan dengan persentil yang sesuai usia dan jenis kelamin untuk menentukan kesesuaian berat individu dengan tinggi badan. Remaja dengan nilai BMI lebih besar, persentil ke-85, dan lebih kecil, persentil ke-95, tergolong overweight. Yang selanjutnya, nilai BMI lebih besar dari persentil ke-95 tergolong obesitas. Selain itu, nilai Z-score juga dapat digunakan untuk mengetahui status obesitas, terutama pada remaja. Nilai Z-score yang diperoleh dikategorikan berdasarkan SK Kemenkes seperti pada tabel. Faktor risiko penyebab obesitas. Faktor penyebab obesitas pada remaja bersifat multifaktorial atau dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah riwayat keturunan atau genetik, lingkungan seperti pola makan dan pola aktivitas, dan penggunaan obat-obatan serta hormonal. Yang pertama adalah faktor genetik. Orang tua dapat menurunkan risiko obesitas kepada anaknya. Bila salah satu orang tua mengalami obesitas, maka peluang anak menderita obesitas adalah sebesar 40% sampai 50%. Sedangkan apabila kedua orang tua menderita obesitas, maka peluang faktor keturunan menjadi 70% sampai 80%. Hal tersebut dikarenakan keluarga mewariskan kebiasaan pola makan dan gaya hidup, sehingga dapat berkontribusi terhadap kejadian obesitas. Kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap obesitas, mencakup perilaku gaya hidup, seperti asupan makan seseorang dan tingkat aktivitas fisik yang dilakukan. Seseorang yang tinggal pada lingkungan yang terbiasa mengkonsumsi makanan tinggi energi tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup, cenderung akan mengalami risiko peningkatan terjadinya obesitas. Dan terakhir adalah faktor obat-obatan dan hormonal. Obat jenis steroid yang biasa digunakan dalam jangka waktu panjang seperti terapi asma dan alergi dapat menyebabkan nafsu makan meningkat sehingga meningkatkan risiko obesitas. Sedangkan hormon yang berperan dalam meningkatkan risiko obesitas diantaranya adalah hormon leptin, grelin, tiroid, insulin, dan estrogen. Tata laksana obesitas. Tujuan dari tata laksana gizi lebih dan obesitas pada remaja adalah penurunan berat badan mencapai 20% di atas berat ideal. Tetapi harus disesuaikan dengan usia, pola makan, serta aktivitas fisik yang sehat, yang dapat diterapkan dalam jangka waktu panjang untuk mempertahankan berat badan ideal sesuai dengan usia tanpa menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Tata laksana yang dapat dilakukan seperti mengatur pola makan menjadi baik dan benar. Kedua, pola aktivitas fisik yang baik dan benar. Dan ketiga, modifikasi perilaku. Mengubah pola makan yang baik dan benar seperti menggunakan piring makan model T, yaitu jumlah sayur 2 kali bahan makanan sumber karbohidrat. Yang kedua, jumlah makan sumber protein setara dengan jumlah makanan sumber karbohidrat. Ketiga, buah minimal harus setara atau sama dengan jumlah karbohidrat atau protein. Dan keempat adalah pilih makanan yang disenangi tapi tetap memperhatikan jumlah, jenis, dan jadwal makan. Berikutnya, pola aktivitas fisik yang benar. Prinsip utama aktivitas fisik pada remaja obesitas adalah untuk meningkatkan pengeluaran energi dan membakar lemak. Terakhir adalah modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengawasan sendiri terhadap berat badan, asupan makan, dan aktivitas fisik, serta mencatat perkembangannya. Kedua, kontrol terhadap rangsangan atau stimulus. Ketiga, mengubah perilaku makan dan pola tidur dengan benar. Dan keempat, memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Masalah berikutnya yang sering terjadi pada remaja adalah anemia. Anemia merupakan suatu keadaan yang terjadi akibat jumlah sel darah merah, yaitu hemoglobin, protein pembawa oksigen dalam darah, berada di bawah normal. Berkurangnya pembentukan sel darah merah ini bisa disebabkan oleh kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12, kekurangan asam folat, vitamin C, atau penyakit kronik. Pada kalangan remaja, anemia yang sering terjadi merupakan anemia yang diakibatkan karena defisiensi zat besi.
Zat besi sendiri diperlukan untuk membentuk sel-sel darah merah, dikonversi menjadi hemoglobin, dan beredar ke seluruh jaringan tubuh serta berfungsi sebagai pembawa oksigen. Berikutnya adalah gejala anemia. Gejala umum anemia adalah pucat pada kelopak mata, mual, denyut jantung tidak beraturan, keletihan berlebihan, sakit kepala, hingga kerontokan rambut. Selain itu, terdapat pula gejala dan tanda keadaan hiperdinamik, yaitu denyut nadi kuat, jantung berdebar, dan roaring pada telinga. Faktor risiko. Faktor risiko utama anemia defisiensi besi pada remaja adalah 1. Asupan zat besi yang rendah. Penyerapan zat besi yang buruk. Remaja putri pada umumnya memiliki karakteristik kebiasaan makanan tidak sehat, antara lain kebiasaan tidak makan pagi, malas minum air putih, diet tidak sehat, atau mengabaikan sumber protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral, kebiasaan ngemil makanan rendah gizi, dan makan makanan siap saji, sehingga tidak mampu memenuhi keanekaragaman zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya untuk proses sintesis pembentukan hemoglobin. Jika terjadi terus-menerus dan dalam waktu yang lama, akan menyebabkan kadar Hb berkurang sehingga menimbulkan anemia. Kedua adalah periode kehidupan ketika kebutuhan akan zat besi tinggi, seperti pada masa pertumbuhan dan pada masa remaja putri saat terjadi menstruasi, proses kehamilan, dan menyusui. Pada saat remaja putri mengalami menstruasi yang pertama kali, ia membutuhkan lebih banyak zat besi untuk menggantikan kehilangan akibat menstruasi tersebut. Jumlah zat besi selama satu siklus menstruasi, sekitar 28 hari, adalah kira-kira 0,56 mg per hari. Jumlah tersebut ditambah dengan kehilangan basal sebesar 0,8 mg per hari, sehingga jumlah total besi yang hilang sebesar 1,36 mg per hari. Sedangkan pada proses kehamilan dan menyusui, zat besi sangat dibutuhkan untuk bayi ketika dalam kandungan ataupun saat ibu sedang menyusui. Ketiga, pengetahuan remaja yang kurang tentang pangan sumber zat besi dan peran zat besi bagi tubuh. Pengetahuan remaja yang kurang dapat menjadi penyebab remaja tidak memperhatikan asupan makan, sehingga zat besi yang dibutuhkan tidak terpenuhi. Dampak anemia. Anemia menyebabkan darah tidak cukup mengikat dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Bila oksigen yang diperlukan tidak cukup, maka akan berakibat pada sulitnya konsentrasi, sehingga prestasi belajar menurun, daya tahan tubuh fisik rendah sehingga mudah lelah, aktivitas fisik menurun, dan mudah sakit karena daya tahan tubuh rendah. Akibatnya, ia akan jarang masuk sekolah atau bekerja. Pencegahan anemia. Cara pencegahan anemia yang dapat dilakukan adalah 1. Mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin C, dan zinc, seperti yang bersumber dari daging merah, telur, biji-bijian, hati, dan buah anggur. Yang kedua, pendidikan gizi. Pendidikan gizi merupakan intervensi yang tepat dalam mengatasi anemia pada remaja. Pemberian pendidikan gizi pada remaja diharapkan dapat menambah pengetahuan remaja putri tentang gizi, khususnya tentang anemia, dan diharapkan dapat mengubah pola makan sehingga asupan gizi menjadi lebih baik. Yang ketiga, mengkonsumsi tablet tambah darah. Gangguan gizi yang sering terjadi pada remaja salah satunya adalah gangguan makan. Gangguan makan ini merupakan suatu kondisi psikiatrik dengan akibat psikologis dan medis yang serius. Remaja dengan gangguan makan memiliki gangguan perilaku dalam mengontrol berat badannya. Gangguan makan yang sering terjadi ada 2, yaitu anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Kedua gangguan makan ini sering terjadi karena adanya obsesi untuk membentuk tubuh yang langsing dengan cara menguruskan badan. Gangguan makan ini lebih sering terjadi pada remaja putri dibandingkan pada remaja putra. Gangguan makan yang pertama ada anoreksia nervosa, merupakan gangguan makan dengan cara membuat dirinya terus merasa lapar atau self-starvation. Penderita anoreksia nervosa sering dikenal dengan istilah anoreksik atau anorektik. Namun istilah anoreksik lebih sering atau lebih umum digunakan daripada anorektik. Anoreksia nervosa ini merupakan suatu penyakit yang kompleks karena melibatkan berbagai komponen seperti psikologikal, sosiologikal, dan fisiologikal. Remaja yang penderita anoreksia nervosa bertujuan agar mereka memiliki bentuk tubuh yang ramping serta menarik perhatian lawan jenisnya, walaupun itu dalam cara yang salah.
Gangguan makan selanjutnya ada bulimia nervosa yang ditandai dengan adanya usaha untuk memuntahkan kembali secara terus-menerus makanan yang telah dimakan sebelumnya. Penderita bulimia nervosa ini memiliki kebiasaan makan yang berlebihan, namun setelah itu dia berusaha untuk memuntahkan kembali makanan yang dimakan tersebut. Sama seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa juga lebih sering terjadi pada remaja putri. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab gangguan makan, anoreksia nervosa, dan bulimia nervosa. Yang pertama ada faktor sosiokultural, di mana terdapat tekanan yang berlebihan pada remaja untuk mencapai standar kurus yang tidak realistis di lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada faktor psikologis. Penderita cenderung akan melakukan diet yang ketat atau sangat membatasi makan dan dapat mengakibatkan berkurangnya kontrol yang diikuti dengan pelanggaran diet serta menghasilkan makan yang berlebihan yang bersifat bulimik. Tujuannya adalah untuk mencapai berat badan yang diinginkannya. Selanjutnya ada faktor keluarga, di mana keluarga penderita gangguan makan ini seringkali memiliki karakteristik yang sama atau terjadinya kurangnya kontrol keluarga terhadap anak mereka sehingga gagal dalam membangun kemandirian pada anak. Faktor terakhir adalah faktor biologis, yaitu karena terjadinya ketidakseimbangan pada sistem neurotransmitter di otak yang mengatur mood dan nafsu makan. Kemungkinan lain adalah karena adanya pengaruh genetis. Dampak buruk dari gangguan makan. Yang pertama yaitu dampak buruk dari anoreksia nervosa. Penderita akan mengalami beberapa dampak. Yang pertama yaitu terjadinya penyusutan tulang, kehilangan mineral, rendahnya suhu tubuh, detak jantung yang tidak teratur, gangguan permanen terhadap pertumbuhan badan karena remaja yang mengalami gangguan makan ini sering terjadi malnutrisi sehingga pertumbuhan badannya baik itu tinggi badan atau berat badan cenderung tidak sempurna. Selanjutnya, penderita akan rawan terkena osteoporosis. Hal ini berhubungan dengan kurangnya mineral seperti kalsium atau vitamin seperti vitamin D. Penderita anoreksia nervosa yang mengonsumsi laktasif atau pencahar yang akan memaksa tubuh untuk mengeluarkan cairan serta makanan yang masih diproses dalam usus sehingga menjadikan penyerapan nutrisi pada penderita menjadi tidak sempurna. Selanjutnya, pengguna laktasif dalam jangka yang panjang dapat mengakibatkan tubuh menjadi kurang nutrisi. Dampak anemia. Anemia menyebabkan darah tidak cukup mengikat dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Bila oksigen yang diperlukan tidak cukup, maka akan berakibat pada sulitnya konsentrasi, sehingga prestasi belajar menurun, daya tahan tubuh fisik rendah, sehingga mudah lelah, aktivitas fisik menurun, dan mudah sakit. Karena daya tahan tubuh rendah, akibatnya dia akan jarang masuk sekolah atau bekerja. Pada aspek zat gizi makro, sumber kalori diperhatikan dalam bentuk protein, karbohidrat, dan lemak. Protein meliputi 15-20% total asupan kalori per hari. Karbohidrat antara 50-50 dari total asupan kalori per hari, dan lemak antara 25-30% dari total asupan harian. Pada zat gizi makro ini juga perlu adanya serat untuk mengatasi gangguan konstipasi. Selanjutnya, pada aspek zat gizi makro, pasien dianjurkan untuk mengonsumsi suplemen multivitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan harian zat gizi mikro. Dalam pemberian terapi, pasien gangguan makan tetap memerlukan dukungan psikologis yang baik
Dan selanjutnya juga diperlukan konseling untuk menuntun arah psikologis penderita gangguan makan. Masalah gizi selanjutnya yang sering terjadi pada remaja adalah kurang energi kronis atau KEK. KEK ini ditandai dengan lingkar lengan atas atau lila yang kurang dari 23,5 cm. KEK terjadi karena energi yang masuk lebih rendah dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan yang berlangsung pada jangka waktu yang lama sehingga terjadi kronis. Pada umumnya diakibatkan karena makan terlalu sedikit dengan tujuan ingin menurunkan berat badan secara drastis. KEK ini berkaitan dengan faktor emosional remaja yang takut gemuk sehingga kurang menarik lawan jenisnya. Adapun penyebab dari kurang energi kronis atau KEK adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya asupan energi dan protein. Kedua, kurangnya pengetahuan mengenai pola makan yang baik, sehingga remaja cenderung lebih makan dalam porsi sedikit dan jarang. Selanjutnya, kebiasaan makan remaja kurang ideal karena adanya beberapa hal. Yang pertama, terjadi kesibukan, tekanan dari lingkungan luar, teman grup, alam bebas, dan pencarian identitas diri. Penyebab lain terjadinya KEK pada remaja ini adalah rendahnya kebiasaan makan padat gizi pada remaja yang dipengaruhi oleh pola makan remaja yang cenderung lebih sering mengonsumsi snack dalam jumlah yang berlebihan, mengonsumsi makanan siap saji yang lebih cenderung tinggi kalori, meminum minuman ringan, atau mengonsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebihan, sehingga kebutuhan energi dalam tubuh tidak terpenuhi. Penyebab selanjutnya juga masih terdapat banyak remaja yang tidak sarapan disebabkan beberapa hal seperti terburu-buru, belum merasa lapar, dan tidak berselera makan ketika di pagi hari. Dampak buruk kurang energi kronis atau KEK pada remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, remaja putri yang mengalami KEK ketika hamil akan berpotensi melahirkan bayi dengan berat lahir rendah atau BBLR. Selanjutnya, KEK dapat mengakibatkan penurunan berat badan dan juga dapat menyebabkan keadaan kekurangan zat gizi lain, serta terhambatnya proses tumbuh kembang, tinggi badan yang tidak mencapai ukuran normal, dan mudah terkena penyakit infeksi. Berikutnya adalah masalah non-gizi pada remaja. Masalah non-gizi yang sering terjadi pada remaja adalah pertama, seks bebas. Masa remaja merupakan masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, bentuk tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Seks bebas sendiri diartikan sebagai hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Bentuk-bentuk perilaku yang tergolong dalam seks bebas diantaranya adalah pertama, berciuman atau kissing. Berciuman adalah menempelkan bibir pada anggota tubuh sendiri atau orang lain. Berciuman yang dimaksud dalam aktivitas seksual mencakup berciuman kering, bibir dengan dahi atau pipi lawan jenis, dan berciuman basah atau bibir dengan bibir, hingga dengan permainan lidah yang dilakukan dengan melibatkan perasaan seksual. Kedua adalah oral genital sex. Oral genital sex merupakan aktivitas menikmati organ seksual melalui mulut. Selanjutnya, petting. Petting adalah perilaku seksual dengan cara menggesek-gesekkan kedua alat kelamin tanpa atau dengan menggunakan pakaian dengan tidak memasukkan alat kelamin pria ke alat kelamin pasangannya. Dan terakhir adalah sexual intercourse atau bersetubuh, merupakan aktivitas melakukan hubungan intim selain pasangan suami istri. Dampak seks bebas. Seks bebas merupakan perilaku yang membawa dampak buruk bagi remaja, seperti meningkatkan risiko terkena penyakit kelamin, seperti penyakit menular seksual atau PMS dan HIV/AIDS, serta bahaya kehamilan dini yang tidak dikehendaki. Apabila remaja
mengalami kehamilan dini yang tidak dikehendaki, biasanya ia akan cenderung melakukan tindakan lain seperti aborsi. Padahal, aborsi dapat menyebabkan masalah kesehatan lain hingga kematian. Kedua, menjadi pemalas, sulit berkonsentrasi, sering lupa, ngelamun, badan kurus, dan kejiwaan menjadi tidak stabil. Ketiga, dikucilkan oleh teman, keluarga, dan lingkungan sekitar, sehingga dapat memicu depresi. Dan terakhir, menurunkan produktivitas, sehingga dapat menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari seks bebas. Yang pertama, pendidikan tentang seks bebas. Pemberian informasi masalah seksual menjadi penting, terlebih lagi mengingat remaja berada dalam potensi seksual yang aktif. Karena berkaitan dengan dorongan seksual yang dipengaruhi hormon dan tidak cukupnya informasi mengenai aktivitas seksual mereka sendiri. Tentu saja hal tersebut akan sangat berbahaya bagi perkembangan jiwa remaja bila tidak didukung dengan pengetahuan dan informasi yang tepat. Kedua, menggali potensi diri dengan cara mengenali diri sendiri. Menggali potensi diri dapat menghindari remaja untuk menggunakan waktunya pada kegiatan yang merugikan, seperti seks bebas. Yang kedua adalah narkoba. Usia remaja merupakan tahap perkembangan yang cenderung lebih rentan terhadap pengaruh negatif narkoba. Tidak sedikit remaja yang terjerumus ke dunia narkoba. Nah, biasanya remaja yang terjerumus ke dunia narkoba awalnya adalah untuk mencoba-coba atau sebagai bentuk pelampiasan karena ketidaknyamanannya bisa dengan keluarga, teman, atau saudara. Nah, sedangkan arti dari narkoba itu sendiri sebenarnya adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiasan, menimbulkan rasa kantuk dan menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan kecanduan. Nah, sebenarnya narkoba itu sendiri adalah obat yang biasanya digunakan di dunia medis. Nah, sedangkan saat ini kebanyakan narkoba disalahgunakan dan digunakan dengan tidak semestinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba pada remaja. Yang pertama adalah faktor subversi. Faktor subversi itu bertujuan untuk menggulingkan suatu negara dengan cara memasyarakatkan narkoba di negara yang menjadi sasaran, sehingga penduduknya berangsur-angsur akan melupakan kewajibannya sebagai warga negara. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Pecandu narkoba cenderung tidak bisa lepas dan setiap saat pasti dosisnya akan bertambah. Nah, karena komoditi narkoba ini sangat menguntungkan, maka banyak orang yang berbondong-bondong untuk ikut terjun dalam pemasaran narkoba karena penghasilan yang cukup besar. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi tingkat penggunaan narkoba, karena apabila lingkungan tersebut banyak yang mengonsumsi narkoba atau konsumsi narkoba sudah menjadi biasa, maka remaja juga akan tergoda dan ingin mencobanya. Kemudian minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan. Apabila dikonsumsi berlebihan dan secara terus-menerus akan membahayakan fisik maupun klinis korban. Nah, minuman beralkohol itu adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan apabila dikonsumsi menyebabkan penurunan kesadaran. Adalah dampak meminum minuman keras, terutama di usia remaja. Yang pertama ada dampak farmakologinya. Nah, minuman keras ini adalah jenis minuman yang mudah dicerna karena molekul-molekulnya yang kecil. Nah, sedangkan pada jaringan otak, minuman keras paling banyak daripada dalam darah maupun urin, sehingga sangat berbahaya dan mempengaruhi
bisa mempengaruhi syaraf. Kemudian ada gangguan fisik. Nah, minuman keras dengan jumlah yang banyak yang dikonsumsi dalam waktu yang lama akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas, lambung, dan otot, serta organ-organ dalam lainnya. Kemudian adalah gangguan kesehatan jiwa. Nah, konsumsi minuman keras yang berlebihan akan menimbulkan kerusakan otak, sehingga dapat mengganggu kejiwaan seseorang. Apalagi bila yang mengonsumsi itu adalah remaja, maka akan lebih buruk dampaknya. Kemudian yang terakhir adalah pelanggaran hukum. Nah, akibat minuman keras ini, angka kriminalitas akan meningkat karena minuman keras ini akan menurunkan kesadaran sehingga orang yang mengonsumsinya tidak akan sadar dia telah berbuat apa aja. Pencegahan penyalahgunaan minuman keras. Yang pertama adalah dengan deteksi dini. Dengan deteksi dini, kemungkinan remaja akan kecanduan minuman keras dapat dihentikan. Nah, siapa yang bisa mendeteksi dini? Ya, terutama adalah orang tua dan keluarganya. Kemudian adalah yang kedua, menambah pengawasan orang tua. Nah, diharapkan orang tua lebih perhatian terhadap anak usia remaja, karena pada usia tersebut adalah usia yang sangat rentan terjumus ke dunia miras. Kemudian adalah mengisi waktu luang remaja dengan kegiatan yang positif, dengan menggali potensi atau keterampilan, sehingga tidak ada waktu untuk mencari pergaulan yang kurang baik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendidikan dan pengetahuan agama. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan agama itu sangat dibutuhkan, terutama untuk anak-anak usia remaja, karena agama adalah sebagai penuntun di dunia selain hukum-hukum yang telah berlaku. Hal yang perlu dipahami dalam menyusun menu, yang pertama itu ada nasi dan pangan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga ada sayur dan buah-buahan. Yang keempat ada air. Yang kelima lemak dan minyak. Yang keenam ada garam. Dan yang ketujuh ada gula. Baik, berikutnya adalah rekomendasi menu yang kami berikan pada anak remaja. Yang pertama, rekomendasi menu pada anak remaja laki-laki usia 13-15 tahun dengan berat badan 50 kg dan juga tinggi badan 163 cm. Baik, berikut adalah menu yang dapat kami berikan mulai dari bangun pagi sampai dengan malam hari, di mana terdapat 3 kali makanan utama dan juga 2 makanan selingan. Baik, untuk zat gizi dari menu ini, total analisis energinya sebesar 2.261 kilokalori dengan kebutuhan 2.400 kilokalori, sehingga kecukupan energinya 94%. Kemudian untuk protein, total analisis menu ini adalah 75 gram dengan kebutuhan 70 gram, sehingga kecukupan zat proteinnya adalah 106%. Kemudian untuk lemak, total analisisnya 74,5 gram dengan kebutuhan 80 gram dan kecukupan dari zat gizi lemak adalah 93%. Dan untuk karbohidrat, total analisisnya 333 gram dengan kebutuhan 350 gram, sehingga kecukupan zat gizi karbohidrat 95%. Sehingga dari menu ini dapat disimpulkan untuk total analisis dari zat gizi makronya terpenuhi. Kemudian untuk rekomendasi menu yang kedua adalah rekomendasi menu anak remaja laki-laki usia 16-18 tahun dengan berat badan 60 kg dan juga tinggi badan 168 cm. Untuk rekomendasi menu ini didapatkan 3 makanan
utama dan juga 2 hidangan selingan. Selanjutnya ada rekomendasi menu anak remaja perempuan umur 13-15 tahun. Di sini telah didapatkan menu rekomendasinya. Jadi kecukupan zat gizi makro, zat gizinya yang pertama itu ada energi, total analisis yang didapatkan yaitu 2121,6. Terus kebutuhan berdasarkan AKG 2050 dan untuk kecukupannya 103,4%. Keterangannya tercukupin atau terpenuhin. Dan yang kedua ada protein, total analisis yang didapatkan itu 75,4 dan kebutuhan berdasarkan AKG 65 dan kecukupannya 116%. Keterangannya terpenuhin. Dan yang ketiga ada lemak, total analisis yang didapatkan itu 82,0 dan kebutuhan berdasarkan AKG 70 dan kecukupannya dapat 117,1%. Keterangannya terpenuhi. Dan yang keempat ada karbohidrat. Total analisis yang didapatkan adalah 277,1 dan kebutuhan berdasarkan AKG 300 dan didapatkan kecukupannya 92,3%. Keterangannya adalah terpenuhi. Selanjutnya ada rekomendasi menu anak remaja perempuan umur 16-18 tahun. Nah, dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli fisiologi dari Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa gaya hidup sehat dapat mengurangi risiko terkena penyakit tekanan darah tinggi hingga 55%, mengurangi risiko diabetes hingga 50%, mengurangi risiko terkena tumor dan kanker hingga 35%, mengurangi risiko terkena serangan stroke dan jantung koroner hingga 75%, serta dapat memperpanjang usia harapan hidup hingga 10 tahun ke atas dari rata-rata usia harapan hidup masyarakat di Indonesia. Nah, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat memiliki gaya hidup yang sehat sangatlah banyak. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memiliki gaya hidup yang sehat yaitu yang pertama memelihara kebersihan diri. Nah, kebersihan diri di sini meliputi kebersihan seluruh anggota tubuh termasuk gigi, rambut, serta pakaian yang digunakan. Selanjutnya yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang seimbang serta bersih dan tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Contohnya itu seperti buah dan sayur yang memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral yang dibutuhkan bagi tubuh. Selain itu, buah dan sayur juga mengandung serat yang berguna untuk mengikat zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, misalnya lemak yang berlebihan. Selain mengkonsumsi makanan bergizi, kita juga dapat mengurangi konsumsi makanan fast food atau makanan instan yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi tubuh apabila dikonsumsi secara berlebihan. Nah, selanjutnya yaitu istirahat yang cukup. Istirahat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya seperti tidur, melakukan peregangan dan kegiatan lainnya yang dapat melepaskan lelah serta mengembalikan kesegaran dan kekuatan. Pola tidur seseorang ini merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan dalam menjaga pola hidup yang sehat. Akibat dari kurang tidur dapat mengganggu berbagai aktivitas keseharian seseorang seperti hilang fokus saat berkendara, sulit berkonsentrasi saat belajar atau bekerja, munculnya obesitas, memperburuk kondisi kesehatan tubuh, mengalami peningkatan stres dan emosi yang kurang stabil, kulit terlihat lebih tua, serta sering lupa mengingat hal-hal bahkan yang kecil sekalipun. Kebutuhan tidur seseorang dapat berbeda-beda tergantung usianya.
Pada remaja, kebutuhan tidur yang sehat adalah pada rentang 8-9 jam sehari. Studi menunjukkan bahwa remaja yang kurang tidur lebih rentan terkena depresi, tidak fokus, dan memiliki nilai sekolah yang buruk. Selain itu, jam tidur juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Jam tidur yang berantakan bisa mengganggu jam biologi seseorang. Apabila seseorang tidur lebih telat dari hari biasanya, bukan berarti ia boleh bangun telat untuk mendapatkan waktu tidur yang cukup. Maka dari itu, alangkah lebih baik untuk menetapkan waktu tidur yang teratur serta bangun tepat waktu. Lalu yang keempat adalah olahraga atau latihan secara teratur. Tubuh yang selalu aktif secara fisik sangat membantu untuk memastikan tidur yang nyenyak di malam hari. Selain itu, latihan fisik juga dapat membantu mencegah penyakit. Aktivitas fisik yang teratur dapat menyebabkan perbaikan jasmani, yaitu kemampuan badan akan berfungsi dengan baik dalam melakukan tugas sehari-hari. Aktivitas fisik juga dapat membuat tubuh menjadi lebih bugar dan sehat. Namun, olahraga mendekati jam tidur perlu dihindari karena tubuh akan berada dalam keadaan yang bersemangat atau tidak rileks sehingga menyulitkan tubuh untuk tidur. Dan yang terakhir yaitu perbanyak minum air. Air putih dapat memberi asupan mineral yang dibutuhkan tubuh dan mencegah tubuh dari dehidrasi. Air putih juga membantu mengeluarkan racun dari tubuh melalui urin. Batas minimal konsumsi air putih yang sehat yaitu 8 gelas per hari. Selanjutnya ada tips menjaga kesehatan reproduksi remaja. Pendidikan kesehatan reproduksi mengarahkan para remaja untuk memiliki sikap serta tingkah laku bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Prinsip dasar dalam mencapai kesehatan reproduksi secara fisik berkaitan dengan usaha menjaga kebersihan. Ada dua jenis menjaga kebersihan, yaitu menjaga kebersihan diri dan menjaga kebersihan organ reproduksi. Dampak seks bebas. Seks bebas merupakan perilaku yang membawa dampak buruk bagi remaja, seperti meningkatkan risiko terkena penyakit kelamin, seperti penyakit menular seksual atau PMS dan HIV/AIDS, serta bahaya kehamilan dini yang tidak dikehendaki. Apabila remaja mengalami kehamilan dini yang tidak dikehendaki, biasanya ia akan cenderung melakukan tindakan lain seperti aborsi, padahal aborsi dapat menyebabkan masalah kesehatan lain hingga kematian. Kedua, menjadi pemalas, sulit berkonsentrasi, sering lupa, ngelamun, badan kurus, dan kejiwaan menjadi tidak stabil. Ketiga, dikucilkan oleh teman, keluarga, dan lingkungan sekitar, sehingga dapat memicu depresi. Dan terakhir, menurunkan produktivitas, sehingga dapat menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Pembahasan selanjutnya adalah mitos dan fakta pada remaja. Yang pertama, mitos anemia hanya terjadi pada remaja perempuan. Faktanya, anemia dapat terjadi pada perempuan maupun laki-laki, hanya saja perempuan lebih rentan menderita anemia. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisiologis perempuan seperti hamil dan kehilangan darah setiap bulannya karena menstruasi. Akibat menstruasi tersebutlah perempuan harus kehilangan zat besi hingga 2 kali jumlah yang dikeluarkan oleh laki-laki. Yang kedua, mitos tidak boleh keramas saat menstruasi karena dapat mengakibatkan sakit kepala. Faktanya, sakit kepala yang terjadi saat menstruasi tersebut berkaitan dengan premenstrual syndrome atau PMS dan bukannya disebabkan oleh keramas. Keramas saat menstruasi justru sangat dianjurkan karena saat menstruasi dengan mencuci rambut adalah salah satu menjaga kebersihan organ tubuh, terutama saat menstruasi. Mitos yang ketiga yaitu minuman bersoda dapat memperlancar menstruasi. Faktanya, menstruasi ini dipengaruhi hormon serta psikis masing-masing individu perempuan. Selain itu, proses menstruasi terjadi pada saluran reproduksi.
sedangkan minuman bersoda diproses dalam sistem pencernaan, sehingga minuman bersoda ini tidak ada kaitannya dan pengaruhnya dengan lambat atau cepatnya jalannya menstruasi. Mitos yang keempat yaitu minum air dingin atau air es membuat badan menjadi gemuk. Faktanya, air memiliki 0 kalori, walaupun kita minum air saat suhunya dingin atau saat pada suhu ruang. Juga tidak terbukti dan tidak ada bukti bahwa meminum air dingin dapat menaikkan berat badan. Berat badan dapat naik jika kita meminum minuman dingin yang memiliki tinggi gula atau ditambahkan sirup atau gula. Selanjutnya, mitos yang kelima yaitu terlalu banyak memakan kacang dapat menyebabkan timbulnya jerawat. Faktanya, kacang justru memiliki kandungan omega 3 yang mampu meredakan peradangan akibat jerawat. Selain itu, timbulnya jerawat itu hanya dipengaruhi oleh produksi minyak berlebih pada wajah, stres, hormon, dan cuaca. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan yang tersampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.